mau belajar setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mungkin saudara pernah membayangkan atau saudara bisa membayangkan satu ketika kalian sedang berjalan di tepi pantai dan kalian melihat seorang anak kecil yang hampir tenggelam. Lalu kemudian di sekitarnya banyak orang sibuk dengan piknik mereka, seolah-olah mereka tidak peduli. Saudara, hanya ada dua pilihan. Saudara berteriak meminta tolong, atau saudara langsung terjun menyelamatkan si anak tersebut. Saudara, sekarang saudara bayangkan, itu bukan mengenai si anak di laut, tetapi mengenai saudara, mengenai teman, mengenai keluarga, mengenai tetangga kita semua yang sedang tenggelam dalam dosa mereka. Mereka mungkin terlihat biasa saja dalam setiap kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi tanpa Kristus, mereka sedang menuju kebinasaan kekal. Dan hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita semua, kita adalah tangan dan kaki Yesus. Saudara dan saya adalah tangan dan kaki Yesus di dalam setiap kehidupan ini. Saudaraku, satu-satunya harapan bagi dunia yang hilang adalah melalui Yesus Kristus, melalui keselamatan di dalam Yesus. Maukah kita terjun dan menolong setiap saudara-saudara itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Jika besok adalah hari terakhir hidup kalian semua, adakah seseorang yang akan menyesal karena kalian tidak pernah membagikan Kristus kepada mereka? Bapak Ibu, kita begitu sibuk membicarakan cuaca, kita sibuk membicarakan perang, kita sibuk membicarakan peristiwa politik, gosip, dan lain sebagainya. Tetapi kita jarang membicarakan Yesus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan jiwa dari neraka hanyalah lewat Yesus. Yesus tidak pernah berkata, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah semua bangsa pengunjung gereja. Dia tidak pernah berkata demikian. Tetapi dia berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Di dalam Matius 28 ayat 19. Saudara, apakah kita benar-benar mengasihi orang-orang di sekitar kita? Jika kita diam tentang keselamatan mereka, apakah saudara benar-benar mengasihi mereka? Kalau saudara lebih banyak diam ketika saudara ada di rumah, di tempat pekerjaanmu, di tempat bisnismu, saudara, apakah saudara dan saya lebih banyak diam atau saudara lebih banyak bersaksi? Bapak Ibu, ingat baik-baik, Tuhan tidak sampaikan supaya saudara jadikanlah semua bangsa pengunjung gereja, supaya mereka ada di lokal gereja mereka masing-masing. Tidak, tetapi Tuhan bilang jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di sebuah rumah sakit seorang dokter berteriak, kami masih punya obat yang bisa menyelamatkan pasien ini. Tetapi bayangkan jika semua orang di ruang itu hanya diam, sementara pasien itu, Bapak Ibu Saudari, perlahan-lahan mati. Padahal dokter itu sudah berteriak, kami masih punya obat yang bisa menyelamatkan pasien itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, semua di ruangan itu hanya diam. Dan pada akhirnya kalau semua hanya diam, perlahan-lahan pasien itu pasti mati. Saudara, itulah gambaran dunia kita. Jutaan orang sekarat dalam dosa. Sementara kita di gereja memegang satu-satunya obat, yaitu Injil, tetapi sering memilih untuk diam dalam kehidupan saudara dan saya. Dan malam hari ini saya mau mengajak kita semua, Tuhan menantang kita semua termasuk saya dan saudara. Apakah kita akan menjadi penonton atau pahlawan bagi jiwa-jiwa yang terhilang? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada kesempatan malam hari ini atau saat ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Ya Bapak Ibu Saudari, demikian firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat,
Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak pada kesempatan malam hari ini, menangkanlah jiwa berapapun harganya. Menangkanlah jiwa berapapun harganya dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi menjadi alat keselamatan bagi dunia ini. Rasul Paulus berkata, aku telah menjadi segala-galanya bagi semua orang, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang. Walaupun tidak semua, walaupun hati kerinduannya semua, Pak Bu, tetapi dia menyampaikan, aku telah menjadi segala-galanya bagi semua orang. Buat orang lemah, aku menjadi seperti itu. Buat orang yang hidup di dalam hukum Taurat, aku menjadi seperti itu. Buat orang yang hidup di luar hukum Taurat, aku juga seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, dia telah menjadi segala-galanya bagi semua orang, supaya sedapat mungkin dia dapat memenangkan beberapa orang, walaupun tidak semua. Saudara, ini adalah missio Dei atau misi Allah yang harus menjadi misi gereja, misi eklesia, ya, missio ecclesiae. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah misi Allah yang harusnya menjadi denyut jantung daripada setiap pelayanan gereja. Tetapi gereja hari-hari ini hanya sekedar membuat orang betah di dalam gereja seperti bioskop. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, punya layar yang lebar supaya sebanyak mungkin orang datang menonton. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nyaman di dalam gereja, AC yang dingin, pemain-pemain musik yang baik, WL juga yang baik, pengkhotbah yang baik. Kalau bisa khotbahnya jangan panjang-panjang, yang pendek-pendek saja. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, padahal Bapak Ibu Saudari kita semua dipanggil untuk Bapak Ibu Saudari memenangkan setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Ini adalah prioritas Tuhan, dan itu harus menjadi prioritas kita. Berapapun harganya, saudara dan saya lah gereja. Ya, kita adalah unit terkecil daripada gereja. Maka Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, biarlah Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya sedapat mungkin memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, walaupun tidak semua. Walaupun mungkin ada orang yang menolak, walaupun ada orang yang mungkin meludah dalam setiap kehidupan saudara. Cuy, apa itu Kristen? Apa itu Yesus? Apa itu? Nggak masuk logika, nggak masuk nalar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ingat baik-baik, saudara dipanggil diselamatkan. Untuk apa Bapak Ibu Saudari? Menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Inilah misi Allah yang sesungguhnya, bukan membangun gereja fisik. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, bukan menjadikan gereja seperti bioskop teater 21. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, tetapi menjadikan gereja seharusnya lebih banyak orang-orang yang diutus untuk memberitakan Injil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja bukan hanya menghadirkan orang-orang untuk datang ke dalam gereja, tetapi justru mengutus mereka lebih banyak. Inilah kerinduan hati Tuhan, supaya menjadikan semua orang muridku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah prioritas kita semua sebagai gereja. Berapapun harganya, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapapun harganya yang harus dibayar, karena satu jiwa itu berharga di mata Allah. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua mengenai menangkan jiwa berapapun harganya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa jiwa itu berharga? Saudara, poinnya nilai jiwa itu di mata Tuhan. Ingat baik-baik, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan yang hilang. Di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Saya bacakan buat kita semua.
Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Supaya saudara sadar, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini adalah perkataan Yesus sendiri yang menjelaskan tujuannya, kedatangannya ke dunia, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan mengumpulkan ke dalam sinagog, Bapak Ibu Saudari, tetapi mencari, menyelamatkan yang hilang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan yang hilang. Darahnya adalah tebusan atau harga tebusan bagi setiap jiwa-jiwa itu. Saudara, seperti seorang yang menjual seluruh hartanya untuk membeli mutiara yang berharga. Tuhan mengorbankan segalanya untuk menebus setiap kehidupan saudara dan saya. Dia mengorbankan segala-galanya. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kita semua diselamatkan. Ada orang-orang di masa lalu kita yang berdoa buat saudara dan saya. Dan doa mereka tidak sia-sia. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Saudara dan saya diselamatkan di dalam kasih karunia. Karena ada orang-orang pendahulu kita yang berdoa buat jiwa kita, supaya kita diselamatkan. Saudara pun juga demikian, ayo berdoalah kepada setiap jiwa-jiwa itu supaya Tuhan yang melawat hati mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudari, ketika Tuhan mengorbankan segalanya untuk menebus kita, kita pun juga demikian. Saudara, jiwa-jiwa yang terhilang adalah prioritas kehidupan kita semua. Berapapun harga yang harus kita bayar. Amin Bapak Ibu Saudari. Berapapun. Tadi ada seorang ibu berkata, aku sudah diselamatkan, tetapi aku berdoa supaya anak-anakku juga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo jadilah saksi Kristus. Yang paling efektif memenangkan anak-anakmu adalah kamu sebagai orang tuanya. Bukan pendetamu di gereja, bukan penginjil yang kamu tidak kenal, tetapi kita sendiri yang paling efektif memenangkan orang-orang di rumah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang paling efektif memenangkan orang-orang Indonesia adalah kita yang ngerti bahasa Indonesia. Bukan orang-orang bule. Bapak Ibu Saudara, mereka mengimpartasikan apa yang mereka alami di tempat pelayanan mereka. Tetapi yang paling efektif Tuhan bisa pakai, Bapak Ibu Saudara, adalah kita orang-orang Indonesia yang bisa memenangkan sesama kita yang mengerti bahasa kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Demikian juga dengan keluarga. Yang bisa memenangkan pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, siapapun di rumah kita. Saudara dan sayalah yang bisa paling efektif, yang Tuhan bisa pakai untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa itu. Jadi jangan abai. Berapapun harganya, berapapun doa yang harus saudara lakukan, mungkin berjam-jam di hadapan Tuhan supaya Tuhan selamatkan jiwa orang itu. Jangan pernah bosan, jangan abai. Kalau saudara nggak bisa ngomong langsung, saudara minimal doakan pada setiap kehidupan mereka, sehingga doa-doa saudara naik ke tempat kudus Tuhan, dan Tuhan mendengar setiap seruan doa kita semua, dan Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat buat orang-orang di rumah kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, ingat baik-baik, nilai jiwa di mata Tuhan itu sangat berharga. Sangat berharga. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, mengapa jiwa begitu berharga? Karena tadi ya, jiwa itu bernilai di mata Tuhan. Yang poin B Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ada tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita adalah surat Kristus yang terbuka dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga, dan kita adalah garam dan terang dalam Matius 5 ayat 13-14. Jika kita diam dalam kehidupan kita semua, saudara, maka batu pun akan berseru. Tuhan bisa membuat batu-batu itu untuk memuji Allah. Saudara, gereja yang tidak menginjil ataupun umat yang tidak menginjil adalah umat yang melupakan identitasnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayo jangan lupakan tugas kita, tanggung jawab orang-orang percaya untuk menginjil dalam setiap kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi poin pertama kita diajak untuk saudara sadar bahwa nilai jiwa di mata Tuhan itu sangat-sangat penting. Ya Bapak Ibu Saudari, nilai jiwa itu mahal. Di dalam Matius 16 ayat 26, Yesus mempertanyakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia
tetapi kehilangan nyawanya. Saudara, kata jiwa di sana yang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, psike dalam bahasa Yunaninya, psike, ya. Di sini merujuk kepada keberadaan manusia yang kekal. Jiwamu itu kekal. Makanya jiwamu dan jiwaku mahal. Saudara, kalau ditanya denyut jantung Allah itu apa? Pasti akan dikatakan jiwa. Karena jiwa itu berharga di mata Allah. Saudara, jiwamu dan jiwaku mahal. Maka jangan berikan jiwamu kepada dunia. Jangan berikan jiwamu kepada kuasa-kuasa kegelapan. Jangan bermain-main dalam area-area itu, Bapak Ibu Saudari. Saya pernah menyampaikan, kalau tidak salah beberapa minggu atau beberapa bulan lalu, saya punya kawan yang lalu kemudian waktu muda, Bapak Ibu Saudari, orang ini ke gereja, ya, mencari Tuhan, ikut ibadah youth dan lain sebagainya bersama-sama dengan saya. Pada satu ketika beberapa bulan yang lalu saya bersama istri, ya, karena istri saya sambil melihat, kemudian tiba-tiba dia, ya, di handphonenya, saudari, ada teman saya ini yang dulu masih muda bersama-sama gereja. Dan saudara tahu apa yang dilakukan? Dia bermain-main dengan dukun. Ya Bapak Ibu Saudari, dengan paranormal. Dia pengen lihat rumahnya ada nggak kuasa-kuasa kegelapan. Oh, coba lihat di sana, itu ada tuh di sana, kata dukunnya, Bapak Ibu Saudari. Dalam hati saya hanya tertawa. Kamu ini kenapa bermain dalam area seperti itu? Tuhan tidak senang ketika saudara bermain-main di dalam setiap kehidupanmu. Saudara, jangan berikan jiwamu kepada kuasa-kuasa demikian dalam setiap kehidupan saudara. Karena jiwamu mahal. Karena jiwamu berharga. Jiwamu kekal. Keberadaannya kekal. Saudara, apa gunanya kalian memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan jiwamu itu? Bapak Ibu, ingat baik-baik. Keselamatan itu adalah inisiatif Allah. Keselamatan itu adalah karya Allah. Soteria di dalam bahasa Yunaninya. Saudara, itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Saudara, inilah prioritas gereja. Setiap program gereja harus berfokus kepada penginjilan. Bukan hanya aktivitas internal jemaat, merapikan gedung, ya, menampilkan saudari LCD yang begitu megah sekali. Ya Bapak Ibu Saudara, saya lupa namanya apa, TV yang besar itu. Ya Bapak Ibu, Videotron kalau tidak salah. Makin besar makin wow gitu Bapak Ibu Saudara. Makin besar gedungnya makin wow gitu Bapak Ibu Saudara. Prioritas gereja haruslah berfokus kepada penginjilan. Bukan hanya aktivitas internal. Ingat baik-baik. Saudara, evaluasi kembali apakah kita lebih menginvestasikan waktu, menginvestasikan uang untuk hal-hal yang kekal, atau hal-hal yang bersifat temporal, yang bersifat sementara dalam setiap hidup saudara dan saya. Lebih banyak kita menginvestasikan kemana? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang pertama saudara diajak, bahwa nilai jiwa di mata Tuhan itu sungguh berharga. Makanya tadi lagu terakhir kalau tidak salah kita nyanyikan, hidupmu berharga bagi Allah. Jiwamu itu berharga. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, menangkan jiwa berapapun harganya. Saudara, kita diajak untuk memiliki strategi misi dalam kehidupan saudara. Menjadi segala-galanya bagi semua orang. Tadi seperti yang kita baca di awal. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Saudara, Paulus memberikan prinsip kontekstualisasi tanpa kompromi. Walaupun dia menjadi segala-galanya dalam setiap kehidupannya bagi orang-orang yang dia layani, tetapi dia tidak menjadi seperti itu. Dia tidak mengikuti cara hidup mereka yang salah. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya pernah bertemu dengan orang yang penginjilan dari Amerika, Bapak Ibu Saudara, ya, dari New York, datang ke Indonesia, ya, ke Bali, hanya untuk menginjil orang-orang di sekitarnya. Karena Tuhan bawa dia untuk menginjil orang-orang di sekitarnya. Dia masuk kafe, lalu kemudian dia, ya, melihat orang-orang, bagaimana dia bersaksi di sana mengenai Yesus Kristus dalam setiap kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mulai ada orang yang bercerita, ya aku lagi begini, aku lagi begitu. Dan mulai dia mendengar, dan dia akhirnya mendoakan. Saudara, dia gak masuk gereja. Banyak orang yang sudah gak masuk gereja, tetapi mereka masuk kafe.
Ketika mereka weekend, mereka bukan lari ya ke gereja, tetapi mereka lari ke healing alam, ke pantai, ke Bali, dan lain sebagainya. Saudara, Paulus menekankan atau memberikan prinsip supaya saudara, walaupun saudara menjadi mungkin masuk kafe dalam hidup saudara, tetapi saudara tidak mabuk. Amin. Saudara, kita menginjil tanpa kompromi dalam setiap kehidupan kita semua. Melihat mereka mungkin menggunakan rokok dan narkoba, kita nggak terjebak dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, ayo kita sesuaikan budaya kita. Misalnya kita menjadi seperti orang Yahudi atau non-Yahudi tanpa melanggar kebenaran-kebenaran dalam setiap hidup saudara dan saya. Ada orang-orang tertentu yang bisa masuk ke diskotik. Ya Bapak Ibu Saudari, mana tahu dia bisa menginjil di sana. Tetapi Bapak Ibu Saudari, seringkali kita diajar untuk kita menginjil jangan diskotik, nanti malah jatuh kan. Ya Bapak Ibu Saudari, menginjillah ketika mereka pulang dari tempat mereka, ketika pagi ataupun siang. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, supaya saudara tidak terjatuh di sana. Saudara, kalau saudara kuat silahkan, kalau Roh Kudus memang sampaikan silahkan. Tetapi ingat baik-baik, jangan sampai saudara dan saya kompromi terhadap dosa dan akhirnya saudara melanggar kebenaran. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya lupa ya budayanya apa ataupun suku apa. Tetapi ini ada suku di Indonesia. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang saya juga pernah dengar cerita dari seorang hamba Tuhan. Bagaimana kalau ada di satu budaya tersebut, ya ketika orang ini datang sebagai hamba Tuhan melayani keluarganya, berkhotbah dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang-orang tertentu, budaya-budaya tertentu menghormati hamba Tuhan, lalu memberikan apa Bapak Ibu Saudari? Ya, memberikan jamuan tanda kutip. Saya lupa itu apakah perempuan, apakah itu anak. Ya, untuk apa? Dalam menghormati hamba Tuhan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, coba kalau hamba Tuhan itu kompromi, kan jatuh di dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dia tidak melanggar kebenaran, tetap dia melayani suku tersebut ataupun orang-orang di budaya konteks sesuai dengan tempat mereka, tanpa dia melanggar kebenaran. Dia menolak itu semua. Ya Bapak Ibu Saudari, dia tetap menghormati setiap orang-orang yang menawarkan, tetapi dia menolak untuk melanggar kebenaran. Saudara, ayo kita memahami setiap pergumulan orang-orang di sekitar kita semua. Keraguan-keraguan mereka, kebutuhan-kebutuhan orang di sekitar saudara dan saya. Bahkan Yesus sendiri makan dengan pemungut cukai. Dia makan dengan Lazarus, dia tinggal bersama dengan Lazarus. Hai Lazarus, Lazarus. Hai Zakheus, maksud saya Bapak Ibu Saudara. Hai Zakheus, aku mau menumpang di rumahmu. Ya, bukan Lazarus Bapak Ibu Saudari, terbawa kisah tadi pagi soalnya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Yesus menumpang di tengah-tengah rumah Zakheus sebagai kepala pemungut cukai. Dan dia menjangkau banyak setiap orang-orang di rumah Zakheus. Saudari dikasih oleh Tuhan. Demikian juga ketika dia menjangkau perempuan Samaria. Saudara, bayangkan cuma satu orang dari Zakheus, dari perempuan Samaria, itu bisa memenangkan keluarga Zakheus. Itu bisa memenangkan setiap kota, seluruh kota, ya, di mana perempuan Samaria itu ada. Dia menceritakan kesaksian mengenai Yesus Kristus dalam kehidupannya. Saudara, dari satu pribadi. Ya Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri makan. Yesus sendiri tidak membatasi setiap kehidupannya dengan orang-orang tersebut. Saudara, mari kita aplikasikan menjadi segala-galanya bagi semua orang ini yang kedua. Supaya saudara dapat menggunakan apa yang saudara miliki untuk memberitakan Injil kepada setiap orang-orang yang membutuhkan. Gunakan media sosial, gunakan seni, gunakan percakapan sehari-hari, gunakan AI. Ya, tadi istri saya sampaikan ini ada video bagus mengenai AI ini. Ya, cerita-cerita mengenai Alkitab, ya cerita-cerita mengenai Yesus, Tuhan Yesus dan malaikat-malaikatnya, bagus dibuat Pak Bu. Ya, jadi kayak satu film. Ya, film itu animasi, tapi animasinya bagus sekali Pak Bu. Ya, saya bilang, ih bagus ya filmnya ya. Jadi kita, karena jarang kita menonton Bapak Ibu Saudara dari kisah-kisah itu. Ya, kalau tidak salah dia tadi menceritakan bagaimana Yesus yang mau disalib. Lalu kemudian malaikat-malaikat, ya dengan animasi yang keren Pak, keren sekali. Saya bilang, ih
keren banget itu animasinya. Ya, padahal dia punya malaikat-malaikat di sorga, Bapak Ibu Saudara, siap-siap untuk menolong dia. Tetapi dia tidak memanggil malaikat-malaikat itu untuk menolong dia. Dia tetap taat, setia sampai di kayu salib. Karena dia mengasihi Bapaknya. Dia mengasihi saudara dan saya untuk menebus setiap dosa kita semua. Bapak Ibu, ayo gunakan media sosial. Gunakan setiap media sosial saudara untuk apa? Menceritakan kebaikan-kebaikan Yesus di dalam setiap kehidupanmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari jadilah pendengar yang baik sebelum saudara berbicara tentang Injil dalam setiap kehidupan saudara. Ini yang kedua saya ingatkan. Mari, supaya saudara tahu strategi misi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mengkontekstualisasi tanpa mengkompromikan setiap kehidupanmu untuk jatuh di dalam dosa. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menjadi segala-galanya dalam setiap kehidupannya kepada setiap orang-orang yang dilayani. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam setiap kehidupannya, fleksibilitas ya dalam setiap kehidupan Paulus secara kultural tanpa mengorbankan kebenaran dalam setiap kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita belajar seperti Paulus menjadi segala-galanya buat setiap orang. Ketika mereka sedih, kita ikut sedih. Tulus ikut sedih. Ketika mereka melucu, kita juga bisa melucu. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika mereka minum minuman, saudara jangan ikut minum minuman. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mentang-mentang saudara mendengar gitu ya, oh kita harus ya menjadi segala-galanya buat semua orang. Oh kalau mereka minuman, kita tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Nah inilah, walaupun saudara punya fleksibilitas kultural tanpa mengorbankan kebenaran yang saudara yakini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ayo, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Yesus yang menjadi manusia di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Saudara, kita harus turun ke setiap dunia orang-orang ya untuk diinjili tanpa kehilangan identitas kita sebagai orang-orang Kristen. Ya Bapak Ibu Saudara, ayo kita turun ke dunia ini. Ayo kita turun ke setiap lapangan, medan-medan lapangan penginjilan dimanapun saudara ada. Di keluargamu, di tetanggamu, di pasar, di tempat pekerjaanmu saudari. Saudaralah yang paling efektif untuk memenangkan seluruh rumah saudara. Saudaralah orang yang paling efektif untuk memenangkan seluruh kantormu, seluruh bisnismu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik, jangan sampai kita menghilangkan identitas kekristenan kita untuk menjangkau setiap kehidupan mereka semua. Tetap kita punya identitas sebagai anak-anak Allah, dan kita tidak kompromi walaupun kita punya fleksibilitas untuk menjangkau, melayani mereka dalam setiap hidup mereka semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Pada waktu saya pelayanan di daerah Jogja, ya, terus dari Lampung, saya ingat sekali bagaimana orang-orang di sana kalau ada dikatakan, ada pendeta dari Jakarta, ada pendeta dari Jakarta, ya Bapak Ibu Saudara, mereka bisa ngumpul, lalu kemudian mereka mencium kami ya, waktu itu masih mahasiswa Bapak Ibu Saudara, maksudnya disun, muah gitu Bapak Ibu Saudara ya, itu tanda mereka sayang, kasih, ya kita nggak langsung gini, apaan sih? Dicium-cium gitu Bapak Ibu Saudara, bisa sakit hati orang-orang di sana. Oh kita cuma, oh iya ibu, oh iya bapak, ya apalagi ibu-ibunya kan ya, karena mereka mengasihi setiap hamba-hamba Tuhan, bukan dalam rangka apa-apa, tapi karena kasih yang mereka lakukan. Coba kalau kita pelayanan dari Jakarta, kita nggak tahu apa-apa terus, bu jangan cium-cium dong bu, aduh bau bu, maaf bu, apalagi ibu belum mandi lagi kan, nggak gitu pak bu, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, Paulus tidak mengubah doktrin, tetapi dia menegaskan di bawah hukum Kristus dalam setiap kehidupannya. Dia punya metode untuk melayani setiap orang-orang di sekitarnya. Ya, dia menjadi segala-galanya Bapak Ibu Saudara buat orang-orang yang dilayani. Saudara, gunakanlah platform seperti TikTok, ya, dan yang lain sebagainya ataupun podcast untuk menyampaikan Injil dengan bahasa-bahasa generasi saat ini. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita bisa belajar, ya, dan mereka
yang mendekati setiap kebenaran lewat apa? Media sosial, lewat platform TikTok dan lain sebagainya. Mereka bisa diperlengkapi dalam hidup mereka. Ya, saudara bisa pelajari budaya dalam setiap kehidupan saudara. Mungkin saudara ada di Aceh, mungkin saudara ada di Papua, mungkin saudara ada di pedalaman, ya suku-suku tertentu. Pelajari budaya minoritasnya. Pelajari setiap apa yang menjadi budaya penduduk tersebut, ya, atau daerah tersebut. Sebelum saudara menginjil. Saya pernah diingatkan sama dosen saya pada saat waktu saya kuliah. Bagaimana dia menginjil setiap orang-orang dari suku Baduy. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, ada mahasiswa-mahasiswanya membawa peralatan mandi dan lain sebagainya. Dia bilang jangan bawa peralatan mandi. Nanti kamu disangka apa gitu ya sama mereka. Akhirnya Bapak Ibu Saudari, mereka mahasiswa-mahasiswa ya, kita semua mahasiswa datang tanpa membawa peralatan mandi khususnya sabun. Karena nanti Bapak Ibu Saudari dikira itu apa nanti ya sama suku tersebut. Dan akhirnya mereka menolak kita. Ya, akhirnya mungkin karena mereka berhari-hari di sana, saudara bisa mandi di sungai tanpa sabun loh Bapak Ibu Saudari. Ya, tapi bagi orang kota mungkin, aduh masih bau lagi, nggak pakai sabun lagi Bapak Ibu Saudari. Tapi ya itulah pelayanan. Supaya saudara memahami, saudara pelajari setiap budaya-budaya minoritas, khususnya di dalam setiap pedesaan-pedesaan, sebelum saudara menginjil, ya, supaya saudara dapat mengetahui apa sih, ya, di dalam setiap budaya tersebut yang harus kita tahu, supaya saudara tidak salah langkah dalam setiap kehidupan saudara. Mungkin motivasi saudara tulus, ya, untuk menolak setiap pemberian-pemberian mereka, makanan yang diberikan. Ada juga loh Pak Bu, ya, ketika ke daerah Kalimantan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, atau ketika seorang pendeta diajak untuk berkhotbah di sana. Lalu setelah itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia diajak lagi ke satu wilayah yang lebih terpencil. Lalu kemudian teman-teman rekan-rekan pendetanya kasih tahu, Pak Pendeta, jangan ke sana. Karena banyak orang-orang yang menginjil ke sana, setelah itu pulang mereka malah mati. Ya karena makanan yang diberikan. Ya Bapak Saudari, lalu kemudian dia dengan timnya dia berdoa dan berpuasa. Lalu dia memutuskan untuk tetap kita akan melangkah ke sana. Kita tetap akan jalan ke sana. Ya Bapak Ibu Saudari, benar. Dia melangkah ke sana. Lalu kemudian dia memberitakan firman Tuhan di sana. Dan setelah selesai semuanya, saudara, tepat seperti apa yang disampaikan rekan hamba-hamba Tuhan yang membawa dia ke sana. Pak, sekarang Bapak dikasih makan. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan hamba-hamba Tuhan di sana mengira saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap makanan yang dimakan itu adalah racun. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan hamba Tuhan ini tetap makan. Ya teman-teman yang ngeliatin dulu, ini mati atau enggak, ini mati atau enggak gitu Bapak Ibu Saudari. Tapi dia tetap makan. Karena dia menghargai setiap budaya setempat. Ketika hamba Tuhan setelah memberitakan Injil, mendoakan dan lain sebagainya, diberi makan, dia makan. Ya dengan lahapnya. Dan tidak terjadi apa-apa. Akhirnya teman-teman yang lain ikut makan Bapak Ibu Saudari. Ya. Padahal tadinya khawatir, nanti dikasih ini lagi, dikasih itu. Tapi dia tahu bahwa dia hidup untuk menginjil. Dan dia percaya sekalipun mungkin ada orang-orang berlaku jahat, ya punya niat jahat. Tetapi kalau dia menginjil dalam setiap kehidupannya, Tuhan akan membela. Ya, bahkan di dalam Markus kalau tidak salah kan Bapak Ibu Saudari, ketika kamu menginjil, kali kemudian kamu minum racun maut, itu tidak akan melukaimu. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Kita datang membawa nama Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Ayo kita menjadi segala-galanya bagi semua orang. Ini yang kedua. Yang ketiga, ingat baik-baik, menangkan jiwa berapapun harganya. Kita belajar ada harga yang harus dibayar. Saudara, memenangkan jiwa itu tidak gratis. Lihatlah kehidupan Yesus. Dia memenangkan jiwa, menderita sengsara hingga kayu salib dalam kehidupannya. Memenangkan jiwa itu enggak gratis Pak Bu. Kadang kita ditolak, kadang kita diledekin. Ya dalam setiap kehidupan kita semua. Kadang kita dibilang gini Bapak Ibu Saudara. Tapi enggak masalah. Saudara, kita menderita sengsara hingga kayu salib pun enggak masalah. Supaya saudara tahu mengikut Yesus bukan enak-enak saja. Tapi ada salib yang harus saudara pikul. Lagi ibadat tiba-tiba ditutup. Lagi ibadat tiba-tiba ditimpukin. Lagi ibadat tiba-tiba saudara dikasih. Itu banyak terjadi. Ya Bapak Ibu Saudari, mau itu dari Lampung,
mau dari Jawa Barat, ya Bapak Ibu Saudari, di daerah-daerah tertentu, walaupun tidak semua, tapi ada beberapa tertentu ya Bapak Ibu Saudari, ya, supaya hal itu pun mengajarkan saudara, oh ikut Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang ada penderitaan-penderitaan model demikian, sehingga saudara tahu ada harga yang harus dibayar dalam setiap kehidupan saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus saja dicambuk, dilempari batu, bahkan dipenjara dalam setiap kehidupannya. Untuk apa? Untuk memenangkan jiwa. Ada harga yang harus dibayar. Bahkan jemaat mula-mula mengorbankan harta, mengorbankan nyawa dan reputasi mereka. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara tahu ya di Italia itu kan ada Koloseum. Itu pada zaman dulu Bapak Ibu Saudara, itu para gladiator itu berlomba, ya, ataupun berperang lawan binatang-binatang buas. Mereka tanding di sana. Dan salah satunya yang ditandingkan adalah orang-orang Kristen pada saat itu, Bapak Ibu Saudari. Dan mereka menjadi tertawaan, ya, di seisi stadion. Mereka bersorak-sorak, ayo, ayo. Dan banyak para martir mati di Koloseum itu Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jemaat mula-mula mengorbankan harta, nyawa, reputasi mereka demi jiwa dalam setiap hidup mereka. Demi memenangkan setiap jiwa-jiwa. Ingat, jiwa itu tidak gratis. Apa yang rela saudara korbankan buat setiap jiwa-jiwa itu supaya datang kepada Yesus? Mungkin waktu saudara, mungkin uang saudara, mungkin kenyamanan saudara. Saudara seperti Esther yang berkata, kalau terpaksa binasa, biarlah aku binasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita belajar. Ada salib yang harus kita pikul, karena kita tahu ada harga yang harus dibayar, dan itu tidak gratis. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu dalam setiap kehidupan kita semua, saudaraku, ada pengorbanan di dalam setiap penginjilan. Paulus dalam setiap kehidupannya, dia menyatakan bahwa penginjilan bukan tentang kenyamanan. Bukan tentang kenyamanan dalam setiap kehidupannya. Seringkali dia meninggalkan kenyamanannya. Dia harus naik kapal, terombang-ambing. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia harus dipenjara dalam setiap kehidupannya. Ketika saudara menginjil orang, bukan tentang kenyamanan kita semua. Kadang kita diledek, kadang kita nggak diterima, kadang kita diusir. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kita tahu ada harga yang harus dibayar. Saudara, memikul salib adalah simbol penghinaan secara publik. Siap-siaplah kalian ditolak demi Injil. Tetapi tidak masalah Pak Bu, kita tahu yang kita layani, kita tahu yang menyelamatkan kita pun demikian dalam setiap kehidupannya. Supaya saudara sadar, dalam setiap kehidupan saudara ada harga yang harus kita bayar, yaitu memikul salib. Saudara, penginjilan sejati selalu melibatkan pengosongan diri. Yesus Kristus datang ke dunia ini, dia berkenosis, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama seperti saudara dan saya. Dan bahkan dia mati sampai di kayu salib demi menebus saudara dan saya. Saudara, penginjilan sejati, ingat baik-baik, selalu melibatkan pengosongan diri. Ketika saudara mau melayani seseorang, saudara ayo kosongkan dirimu. Kalau saudara ditolak, jangan mengambek, jangan marah, jangan besok-besok nggak mau lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat sekali waktu saya ya di satu gereja, lalu kemudian ada mahasiswa-mahasiswa dari Amerika, ya, orang-orang Indonesia yang kuliah di Amerika. Lalu kemudian biasanya pada bulan-bulan tertentu mereka liburan, Bapak Ibu Saudari. Liburan mereka pakai untuk mission trip. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari dibawalah mahasiswa-mahasiswa. Mereka pikir penginjilan itu enak, Bapak Ibu Saudari, bisa jalan-jalan. Tidak, ternyata ya mereka mesti masuk kapal. Lalu tidur di kapal yang tidak nyaman. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau ke kamar mandi itu bau sekali. Belum lagi Bapak Ibu Saudari ketika sampai ke tempat penginjilan, ya, baik di daerah timur, saudari, itu bukan tempat yang nyaman bagi setiap mereka untuk menginjil. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, mereka belajar dari sejak masa muda mereka untuk mengosongkan diri mereka, supaya mereka tahu tidak ada jiwa yang dimenangkan tanpa pengorbanan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayo, saya mau mengajak kita semua supaya saudara sadar, inilah harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan, inilah hukum tabur dan tuai.
Supaya saudara tahu dalam penginjilan itu pasti ada pengorbanan. Baik itu finansial, baik itu waktu, baik tenaga, baik pikiran. Ya Bapak Ibu Saudari, alokasikan dana khusus untuk misi. Bukan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan pribadimu. Ketika saudara diutus ya untuk bermisi, tanggalkan rasa takut. Aduh, gua takut ditolak. Aduh, takut di ini. Nanti dia ngomongin, padahal belum ngomong Bapak Ibu Saudari. Tapi kita sudah takut duluan. Tanggalkan rasa takut. Ya, saya walaupun jadi pendeta Bapak Ibu Saudari udah berapa tahun. Ya, tapi ketika saya belajar tentang penginjilan, satu ketika di Singapura Bapak Ibu Saudari kami diajar, diperlengkapi dan lain sebagainya untuk menginjil. Ya saudari, lalu kemudian pada hari-hari terakhirnya kita diutus ke pasar. Kita diutus ke mall bareng-bareng sama teman. Ya Bapak Ibu Saudari, masalahnya kita gak terlalu fasih bahasa Inggris. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi agak gelagapan gitu Bapak Ibu Saudari ngomongnya. Tapi puji Tuhan teman kami yang dari Filipina, dia jago bahasa Inggris. Akhirnya kita bersama-sama, dia menginjil, kita doain dari belakang gitu ya Bapak Ibu Saudari ya. Supaya dia kan tahu bahasa Inggris, karena orang Filipina jago bahasa Inggris. Ya, ketemu orang Singapura, klop mereka. Sama-sama belajar, sama-sama ngomong bahasa Inggris. Sedangkan kita yang mungkin tidak terlalu fasih, kita mendoakan dari belakang. Ya. Lalu kemudian dari satu orang ke orang yang lain, ada yang mau terima, ada yang mau didoakan, ada juga yang menolak, no, gitu Bapak. Ada juga. Yang Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Tapi awal-awalnya ada yang takut. Aduh, nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi tanggalkan rasa takut kita. Jadi tolak itu biasa. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita semua untuk memberitakan Injil. Kita bukan khotbahin mereka. Kita hanya bersaksi mengenai Yesus di dalam setiap hidup mereka. Ada juru selamat yang rela menebus saudara, yaitu Yesus Kristus namanya. Ya Bapak Ibu Saudari, mau nggak kamu didoakan supaya Yesus itu hadir dalam setiap kehidupanmu? That simple Pak Bu. Cuman mengingatin itu. Nggak khotbah panjang-panjang seperti Pastor Deso ini. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Tetapi itu pengalaman yang berharga. Ya, supaya saudara kita dilatih untuk berani dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, berani untuk melangkah, berani juga untuk ditolak, berani juga untuk malu. Ya Bapak Ibu Saudari, lengkap sudahlah ya kalau kita menginjil itu Bapak Ibu Saudari. Dan yang terakhir, ayo saya mau mengajak kita semua. Selain saudara tahu ada pengorbanan dalam penginjilan, berapapun harganya. Saudara, yang keempat kita diingatkan, ada kuasa kesaksian. Ya Bapak Ibu Saudari, ada kuasa kesaksian pribadi. Ya, ingat baik-baik Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita buka Alkitab kita semua ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesaksian kita ini adalah alat terkuat untuk memberitakan Injil. Orang mungkin menolak argumen, ya dogma-dogma dari setiap gereja yang dihadirkan untuk menolong umat. Orang mungkin bisa saja menolak argumen-argumen dengan argumen mereka juga. Tetapi sulit ketika mereka menolak pengalaman yang nyata dalam setiap kehidupan kalian semua. Makanya Bapak Ibu Saudari, saya selalu sampaikan, hadirkan Tuhan dalam setiap masalah-masalah hidupmu. Sehingga kamu dan saya punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan itu menjadi alat kesaksian yang kuat untuk saudara memberitakan Injil. Misalkan saudara sakit, Tuhan sembuhkan. Itu menjadi alat yang kuat. Ya, dulu saudara penjahat, ya Bapak Ibu Saudari, dulu saudara brutal. Sebelum bertobat, kemudian saudara ketika bertobat, saudara menyerahkan diri kepada Yesus. Itu menjadi alat yang kuat dalam setiap hidup saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, sulit orang menolak pengalaman-pengalaman yang nyata. Ya benar, Bapak ini baik. Ya benar, Ibu ini baik. Memang benar-benar dia orang Kristen yang menghadirkan Tuhannya dalam setiap kehidupannya. Hidup saya saja dibantu, hidup saya aja ditolong. Memang benar-benar kesaksian itu nyata dalam setiap kehidupan ibu ini atau bapak ini. Jadi Bapak Ibu Saudari, bukan kita sendiri yang membela.
tetapi orang-orang yang menerima kebaikan-kebaikan saudara. Karena mereka merasakan pengalaman yang nyata dalam setiap kehidupan saudara, di rumah saudara. Makanya tetangga-tetangga saudara, ini ibu ini luar biasa, bapak ini luar biasa. Ya, dalam setiap kehidupan saudara. Ayo ingat baik-baik, perempuan Samaria itu membawa ke seluruh kota. Bagaimana Bapak Ibu Saudari ketika dia percayakan perkataan Yesus. Saudara, inilah yang dilakukan oleh perempuan Samaria. Dia membawa seluruh kota kepada Yesus. Setelah dia berbicara dan dia tahu bahwa Yesus ini luar biasa. Dia Tuhan yang ditunggu-tunggu dalam setiap kehidupan bangsa itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo. Saudara, bagaimana perempuan Samaria ini diubah oleh Tuhan Yesus dalam setiap kehidupannya. Dan saya percaya, saudara milikilah pengalaman bersama Yesus dalam setiap kehidupanmu, setiap waktu, setiap hari. Saudara, ayo. Di akhir zaman ini, Tuhan tidak akan menanyakan berapa banyak harta, berapa banyak gelar yang sudah kau habiskan, tetapi berapa banyak Bapak Ibu Saudari jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Karena orang bijak pasti memenangkan setiap jiwa-jiwa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo mintalah petunjuk kepada Tuhan, supaya saudara dan saya minimal bisa mendoakan 1-2 orang untuk diinjili dalam setiap hidup saudara. Bawalah ini sebagai kado Natal nanti di bulan Desember dalam hidupmu. Doakan dari sekarang. Ini bulan Agustus kan sekarang, doakan. 1-2 orang saudara doakan. Untuk saudara mulai berani menginjil kepada setiap mereka. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih itu, mulai doakan siapapun namanya. Yang Roh Kudus hadirkan dalam hatimu, doakan. Kemudian setelah saudara doakan 1-2 nama itu, saudara mulai datang ke rumahnya. Saudara mulai curhat, sharing. Ajak dia makan, traktir sekali-kali Pak Bu. Gak apa-apa kamu yang keluarin duit. Ya, nanti setelah mereka mau diajak makan, mereka sharing dan lain sebagainya, undanglah mereka. Ya, Bapak Ibu Saudari, bagikan kesaksianmu kepada setiap mereka. Kalau bisa diajak ke gereja silakan, diajak ke channel Pastor Deso juga silakan. Ya, Bapak Ibu Saudari, ayo, beranilah kita keluar dari zona nyaman kita semua. Biarlah darah Yesus yang mahal mengingatkan kita, tidak ada jiwa yang terlalu sulit, tidak ada jiwa yang terlalu jauh. Tidak ada jiwa yang terlalu mahal untuk kita menangkan bagi Tuhan. Bapak Ibu, ayo. Biarlah saudara diberanikan oleh Roh Kudus, supaya saudara menjadi penjala jiwa yang berani, tetapi penuh dengan kasih. Dan saudara berani membayar harganya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan saya akhiri pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Satu hari nanti, kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menanyakan berapa banyak uang yang sudah kita hasilkan, berapa banyak rumah mewahmu yang saudara miliki, ya, mobil Lamborghini-mu yang kamu miliki dalam setiap kehidupanmu, ataupun Ferrari, Bapak Ibu Saudara, ataupun jabatan tinggi yang pernah kita raih dalam setiap kehidupan kita semua. Dia tidak akan tanya hal-hal demikian. Dia hanya akan menunjuk ke arahmu dan dia berkata, di manakah orang-orang yang seharusnya ada di sini karena kamu? Di manakah orang-orang yang seharusnya ada di surga ini karena kamu? Saudara, mari kita bayangkan, satu jiwa yang kita bawa kepada Kristus akan memuji Tuhan selamanya. Karena kita tidak diam, karena kita tidak abai, karena kita tahu satu jiwa yang tidak kita injili akan menatap kita dengan sedih dan berkata, mengapa sih kamu gak beritakan? Padahal kamu tetangga dekatku, padahal kamu kawan baikku, kenapa sih kamu tidak memberitahu? Saudara, pada saat ini biarlah Tuhan yang memberikan kesempatan untuk saudara menulis sejarah kekal bagi setiap jiwa-jiwa itu. Dan saudara memberitakan ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Korbankan Bapak Ibu Saudara dari kenyamanan kita, korbankan rasa takut kita, dan jadilah pembawa terang. Karena satu nyawa, satu jiwa lebih berharga daripada seluruh dunia. Yang setuju katakan amin. Dan biarlah hidupmu pada kesempatan malam hari ini bukan lagi tentang dirimu sendiri, tetapi tentang jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi biarlah malam hari ini kita semua diingatkan, menangkanlah jiwa berapapun harganya dalam setiap kehidupan saudara. Bagi saudara yang mungkin masih mau mengenal Yesus, masih bertanya-tanya dalam hati, karena ada beberapa chat yang masuk, Pastor Deso, Pastor, saya mau mengenal Yesus, saya mau dibaptis,
Saya merindu untuk mengenal dia. Kemana saya harus melangkah? Saya hanya bilang, carilah gereja di sekitarmu. Supaya engkau bertumbuh. Supaya engkau diselamatkan. Maksudnya Bapak Ibu Saudari ya, dibaptis. Lalu kemudian dimuridkan di dalam setiap pelayanan gereja. Carilah. Ya Bapak Ibu Saudari. Kalau mungkin jauh sama pelayanan Pastor Deso. Tapi carilah di sekitarmu. Supaya saudara dibaptis. Lalu kemudian ikutilah dengan rutin setiap pelayanan gereja, ibadah dan lain sebagainya. Ya, kalau saudara terberkati lewat Pastor Deso, silahkan saudara ikuti setiap waktu. Sehingga saudara juga dibangun di dalam channel ini. Dan semakin teguh dalam kepercayaan saudara kepada Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara ini kasih lihat Tuhan. Bagi kita yang sudah mengenal dia, bertumbuhlah terus. Jadilah saksi dalam setiap kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Hari ini kami diingatkan bahwa darah-Mu yang tercurah ya Tuhan Yesus adalah harga tertinggi untuk setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan, kami menyesal karena seringkali kami lebih peduli pada hal-hal yang sementara daripada setiap keselamatan kekal buat orang-orang di sekitar kami. Bapakku, terima kasih. Penuhilah pada kesempatan malam hari ini, penuhilah setiap kami dengan Roh-Mu yang berkuasa, sehingga kami tidak lagi takut, kami tidak lagi malu, kami tidak lagi ragu ya Tuhan untuk bersaksi tentang Yesus. Ada keselamatan di dalam Yesus. Tunjukkanlah kepada kami satu jiwa yang bisa kami jangkau. Mungkin dalam minggu ini, mungkin dalam bulan ini, mungkin juga dalam tahun ini. Sehingga seisi surga boleh bersuka cita karena jiwa yang bertobat itu. Berilah kami keberanian seperti Stefanus. Berilah kami keberanian, bahkan kasih yang tulus seperti Yohanes dan ketekunan seperti Paulus. Jadikanlah kami gereja yang haus akan jiwa-jiwa. Jadikanlah kami gereja yang haus akan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bukan hanya mengenai haus akan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bukan hanya mengenai angka, tetapi biarlah setiap langkah kami membawa dampak kekal bagi setiap pertobatan itu ya Allahku. Kami mau membayar harganya. Karena Engkau sudah membayarnya lebih dahulu bagi kami. Di dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. Dan kami mengucap syukur pada kesempatan malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati. Dan terus mau memenangkan jiwa. Berapapun harga yang harus kita bayar. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Haleluya, berapa banyak yang terberkati. Berapa banyak jiwa yang boleh dibangun, dibangkitkan kembali, mengalami revival pada kesempatan malam hari ini. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis dalam kolom komentar.